dari dulu harapan-harapan dulu. Harapannya mah pengen habis sih sampai ini. Ini adalah potret kecil kehidupan anak-anak di kawasan pesisir Teluk Bandar Lampung. Tepatnya di Kampung Nelayan Sukaraja, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung. Kampung ini terletak sekitar 15 menit perjalanan jika ditempuh dengan kendaraan dari pusat kota. Sebagian besar masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut di sekitar Teluk Bandar Lampung. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, sekitar 57.000 ton sampah per tahun masuk ke perairan Lampung. Sedangkan yang memasuki Teluk Lampung diperkirakan mencapai 19.000 ton per tahun. Akibatnya, nelayan di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung terpaksa bergelut dengan ribuan ton sampah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau dampak dari sampah ini yang pasti untuk penarikan kurang nyaman aja, karena sampah ini kan juga sampah kayu, sampah paku, kadang botol-botol juga beling itu. Nah, itulah dampak yang dirasakan nelayan di sini. Kurangnya perhatian pemerintah dalam penanganan sampah di wilayah pesisir membuat sampah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Sampah ini sebenarnya ya memang tanggung jawab bersama. Tapi yang seperti ini seharusnya kan pahamlah orang-orang yang jenius-jenius di sana, yang di atas, di pemerintahan itu kan. Tak hanya di bibir pantai, sampah juga memenuhi badan air. Pak, tadi kan aku lihat Bapak mayang kan? Ya, Itu terkait dengan sampah tadi, itu membuat sulit nggak Pak? sulit lah. Buat sulit, cuman ya tadi itu ya udah biasa. Udah puluhan tahun ribut sama sampah itu. Udah puluhan tahun sama sampah ini, bukan puluhan tahun, udah 20 tahunan. Jadi penghasilan kita nggak tentu Pak ya? Iya, ini lihat aja nih penghasilan ini kan. Berapa jam nih? 3 jam. 3 jam. 3 jam cuma dapat 3,5, 36. dibagi orang berapa nih Pak? Orang 8 lah. Bagi 35.000 edang ini. Apa sih Pak harapannya Pak? Kalau terkait dengan sampah yang ada di sini Pak? Waduh, Ya, nggak bisa Bos. ngomong masalah harapan mah. Udah sering dari dulu harapan-harapan dulu. Harapannya mah pengen habis sih sampai ini. Cuman kayak mana ya, nggak bakal ya habis ya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah pengelolaan sampah itu nggak lepas dari peran serta masyarakat ya, peran serta masyarakat. Walaupun dalam prakteknya memang petugas itu memang menjadi sebagian kendala lah bagi pengelola sampah. Jadi sebenarnya kejar-kejaran nih antara timbulan sampah dari masyarakat, sudah itu kemampuan petugas untuk mengangkut, sama kapasitas harian TPA buat menampung gitu. Terus sebenarnya untuk provinsi sendiri kita sudah menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang persampahan, tentang pengelolaan sampah. Di sana ada turunannya menjadi kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah, Jakstra ada sampah. Targetnya pengurangan sampah bisa menjadi 75% di 2025. Iya, faktor penyebab adanya penumpukan sampah di Kota Bandar Lampung tentu harus kita lihat secara luas bahwa ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menyentuh semua lapisan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Karena kalau kita lihat
penumpukan sampah-sampah di pesisir Kota Bandar Lampung, memang ini seperti ada gap sosial. Bagaimana upaya-upaya pengelolaan sampah di komplek-komplek yang untuk golongan menengah ke atas itu terlaksana, dan kita bandingkan dengan pengelolaan sampah di wilayah-wilayah pemukiman pesisir yang sangat minim ketersediaan tempat pembuangan sampah dan sarana pengelolaan sampah. Sampah di Kota Bandar Lampung ini selain berasal dari sampah rumah tangga, ada cukup banyak sampah-sampah yang merupakan dalam tanda kutip sampah kiriman yang mendarat di Teluk Lampung, karena karakteristik pesisir Kota Bandar Lampung ini merupakan wilayah teluk, sehingga ketika pada saat tertentu sampah-sampah yang ada di tengah laut itu mendarat ke Teluk Lampung, sehingga terjadi penumpukan yang cukup luar biasa di pesisir Kota Bandar Lampung, yang sehingga kemudian menyebabkan adanya perubahan kondisi lingkungan, perubahan sosial, bahkan sampai dengan perubahan kesehatan di level masyarakat. Dulu waktu tahun 80-an, saya kebetulan berdomisili di Panjang, besar di Panjang dan interaksi memang di pantai. Jadi saat itu kondisi pantai masih sangat bagus. Sebagai wilayah pantai dan perairan, padang lamun masih ada. Kemudian ya laut juga masih jernih, batu karang, semua masih alami, belum ini, dan beberapa spesies ikan yang spesifis, udang, kerang, semua masih ada. Nah, saat ini pesisir Teluk Lampung itu juga bertambah bebannya sangat besar. Kenapa? Terjadi pencemaran akibat buangan limbah, baik limbah industri, domestik, ya kan. Ini berakibat terjadi akumulasi timbunan sampah di beberapa titik. Selain itu juga dampak dari pencemaran yang terjadi di pesisir Teluk Lampung ini juga berakibat ekosistem yang ada di laut juga berubah, dan kemudian akumulasi limbah yang sudah mengalami proses degradasi baik organik maupun anorganik berakibat menghancurkan ekosistem dasar laut, ya. Makanya kalau kita lihat radius 1 km dari bibir pantai yang ada di Teluk Lampung itu sudah tidak ada pasir, boleh dibilang sudah tidak ada pasir. Batu karang pun sudah tidak ada, semua sudah tertutup oleh residu maupun dari hasil degradasi sampah itu sendiri, baik berupa lumpur, bahkan yang ekstrimnya kalau kita lihat itu bisa berupa lapisan atau sedimen dari plastik. Nah, kalau ini dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, mungkin laut di Teluk Lampung itu sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan secara langsung. Sampah plastik di laut dapat terurai menjadi mikroplastik. Partikel-partikel tersebut akan mungkin dimakan oleh ikan, lalu berakhir di perut manusia. Jadi gini, degradasi sampah ini kan, kalau kita lihat sampah itu ada dua jenis besar, yaitu sampah organik maupun anorganik. Contohnya apa? Apabila ada residu atau ini dari rumah sakit, ya, seperti obat-obatan atau apa, dan terurai, dan kemudian masuk ke jalur jalur makan ya, dan kemudian masuk ke ikan, ada kemungkinan juga ikan akan ikut tercemar. Banyak sekali dampaknya bagi manusia. Beberapa cemaran logam itu bahkan berakibat kematian, ya. Ada beberapa logam yang berakibat kematian, cacat kelahiran, ya kan, kemudian kerusakan saraf dan sebagainya. Yang dikhawatirkan kalau residu ini terus berlangsung, dampak jangka panjang dan butuh waktu yang lama. Nah, ini juga bukannya tidak mungkin, ya, kalau kita tidak aware bersama, tidak merasa ini adalah bagian tanggung jawab bersama, ini juga terjadi di Teluk Lampung. Sampah berkontribusi pada efek pemanasan global, sehingga muncul berbagai masalah lingkungan. Salah satunya banjir rob di kawasan pesisir. Pernah itu masuk ke rumah ya, airnya naik? Iya pernah lah Pak. Ini tiap tahun gitu, tahunan lautnya gede gitu, suka masuk ke rumah-rumah gitu. Itu biasanya setinggi apa? Iya sebau kadang. Kan itu kan ibu udah ngerasain tuh ya, sulit gitu, air kadang masuk. Iya. Kenapa kamu pindah? Ya orang saya lahirnya saya di sini, ya saya emang nggak mau digusur apapun juga. Orang penghasilan laki saya kan di sini. Kalian ini tinggalnya di mana? Sini. Di sekitar sini ya? Ya. Air lautnya pernah nggak naik sampai ke rumah gitu? Pernah sepinggang. Biasanya sepinggang? Iya. Sampai sepinggang.
Nah itu naiknya pas kalian lagi ngapain? Lagi sholat Id. Perlu ada kontribusi dari berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, termasuk peran anak muda. Kasus saya itu 2015 saja, 2015 waktu itu saya nyelam, sampah laut di Lampung, khususnya di pulau-pulau kecil udah parah banget. Benar-benar semua satu bibir pantai itu penuh dengan sampah. Ditambah lagi kita 2018 untuk Kota Bandar Lampung itu dinobatkan kota terkotor kedua kan oleh KLHK. Nah di situ menunjukkan kalau produksi sampah di kota ini yang tinggi itu bisa mengalir ke laut, dan itu dampaknya bisa mencemari laut Lampung gitu. Banyak banget peran anak muda, kita punya energi, kita punya potensi, dan kita juga banyak yang bisa kita pelajarin. Salah satunya di Gajah Kebersihan kita menjadi semacam agen yang mengedukasi orang-orang, baik masyarakat, maksudnya baik pemuda-pemuda lain maupun masyarakat misalnya pesisir maupun perkotaan untuk mengurangi produksi sampahnya atau juga mengolah sampahnya. Jadi lebih ke gerakan-gerakan atau proyek-proyek yang langsung menyasar masyarakat di Lampung.